Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Muhammad Augusto. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang desain aplikasi pelaporan hak asasi manusia yang telah saya buat. Jadi kali ini saya membuat perancangan UI UX aplikasi pelaporan pelanggaran hak asasi manusia dengan menggunakan metode design thinking yang dirancang oleh Raihan Muhammad Augusto, saya sendiri dengan NIM 4112120078, mahasiswa Undira Fakultas Teknik Informatika, dengan dosen UI UX yaitu Bapak Muhammad Patria. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, jadi dengan maraknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ini, ternyata kasus pelanggaran itu masih cukup tinggi. Dengan minimnya platform pengaduan terhadap korban, tentunya akan membuat kasus pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat ditangani dengan baik dan secara cepat. Dan juga masih banyak korban yang enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami disebabkan oleh kesadaran mereka sendiri, dan juga keterbatasan platform pelaporan bisa berarti kurangnya akses terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia terhadap bantuan atau perlindungan hukum yang memang seharusnya itu didapat dari pemerintah. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan aplikasi ini dan keterkaitannya dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, tujuan dari aplikasi ini sendiri yaitu kita ingin melindungi hak asasi dan manusia, dan juga menciptakan rasa aman terhadap masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Dan juga bertujuan untuk melaporkan setiap tindak kekerasan atau pelanggaran HAM yang dialami oleh korban. Dan juga kita punya target untuk menurunkan angka pelaporan terkait hak asasi manusianya ini. Nah, keterkaitannya dengan Sustainable Development Goals itu atau SDGs, yaitu keterkaitan dengan peace, justice, and strong intuition, di mana desain platform dari aplikasi ini yang mendukung keadilan sosial dan transparansi hukum. Jadi keterkaitannya aplikasi ini dengan Sustainable Development Goals itu ada gitu, yaitu keterkaitan dengan peace, justice, and strong institution. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan. Nah, untuk metode penelitiannya ini, dalam rancangan aplikasi UI UX ini digunakan design thinking. Nah, design thinking itu apa sih? Design thinking itu adalah salah satu metode yang digunakan dalam rancangan pembuatan desain aplikasi UI UX, yaitu dengan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna. Nah, di dalam proses design thinking ini ada 5 tahap proses, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Selanjutnya user persona. Nah, user persona ini jadi profil fiktif yang mewakili karakteristik kebutuhan dan tujuan dari pengguna target berdasarkan riset nyata. Digunakan untuk membantu tim desain menciptakan produk yang relevan dan efektif. Jadi user persona ini ibaratnya sebagai acuan dalam membuat rancangan desain ini. Nah, di dalam gambar user persona ini saya sendiri telah mewawancara 2 orang dengan
mengajukan pertanyaan yang sama. Dan bisa kita lihat dari user persona ini, kita bisa menjadikan permasalahan dari dua user ini atau tantangan dari dua user ini untuk dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan rancangan desain aplikasi UI UX kita. Selanjutnya kita akan melakukan demo prototyping. Nah, berikut adalah prototype yang sudah saya buat sedemikian rupa. Dan di prototype ini ada dua alur, yaitu pertama ada alur user, di mana user ini sebagai si pengguna aplikasinya. Dan yang kedua itu ada alur admin, yang dimana dia itu yang memproses hasil dari pelaporan yang dilakukan oleh user. Jadi langsung saja kita jalankan prototipenya ya. Nah, jadi ini tampilan dari prototipenya gitu. Jadi di sini ada dua flow, yaitu user flow dan admin flow. Yang pertama kita akan menjalankan si user flow-nya ini dulu. Nah, jadi ini bisa kita lihat ini adalah tampilan awal dari aplikasi. Nah, jadi di sini ibaratnya di sini masih loading screen ketika kita membuka aplikasi. Lalu di sini ada tombol untuk masuk dan registrasi. Jika kalian belum pernah registrasi atau kalian belum punya akun, maka kita harus membuat registrasi dulu. Kita harus register data kita dulu. Nah, setelah kita klik registrasi, maka akan muncul beberapa kolom di sini. Nah, ini adalah kolom identitas kita yang nantinya digunakan untuk melakukan registrasi aplikasi. Jadi di sini ada dua menu registrasi. Nah, di sini ada nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, tipe identitas, foto kartu identitas, terus juga ada nomor telepon, dan juga ada alamat. Selanjutnya itu ada alamat email, ada username, password, dan di sini untuk verifikasi passwordnya itu digunakan retype password. Nah, di sini supaya kita lebih bijak dalam menggunakan aplikasi ini, kita membuat apa ya ibaratnya ini ya, ibaratnya validasi gitu ya, bahwa kita itu menyetujui apa yang setiap kita laporkan seperti itu. Nah, langsung aja kita demonstrasikan ya. Nah, ketika kita sudah daftar, maka akan kembali ke registrasi. Setelah itu kita masuk, kita login di bagian sini. Terus di sini ada halaman utama dari aplikasinya. Di sini ada menu buat laporan, ada menu riwayat, ada menu notifikasi. Dimana di sini kalau misalnya kita ingin membuat laporan, kita bisa langsung menuju ke menu buat laporan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dimana di sini kita memasukkan foto kejadian, terus deskripsinya, jenis pelanggaran, tempat kejadian. Nah, di sini ada pilihan kita ingin melaporkan apakah kita ingin menampilkan identitas kita dalam pelaporan atau tidak. Setelah itu di sini juga ada validasi lagi bahwa kita siap bertanggung jawab atas apa yang kita laporkan juga seperti itu. Lalu lanjut kita ajukan laporan, maka laporan sukses. Ini tandanya berarti kita berhasil dalam melakukan pelaporan. Langsung kita kembali ke halaman utama. Nah, di sini ada menu riwayat. Riwayat itu ya riwayat tentang apa yang sudah kita laporkan gitu. Misalnya di bulan Juli ini kita cari berdasarkan tanggal atau berdasarkan bulan gitu. Nah, contohnya seperti ini kan. Terus kalau misal kita tutup, terus kita ke bagian notifikasi. Nah, ini ibaratnya kayak notifikasi bahwa laporan kita itu sudah diproses atau belum, seperti itu. Nah, di sini ada
tentang berita HAM, mulai dari di Indonesia sampai di luar negeri juga ada sini di tentang berita. Nah, di sini untuk admin chat, dan terus di sini ada eh, settings atau kita bisa melihat profil kita. Lanjut kita ke user admin. Nah, di user admin ini kita nggak ada registrasi. Kenapa? Karena itu nanti didapatkan dari instansinya sendiri seperti itu. Jadi untuk si username admin dan passwordnya ini nanti didapatkan oleh dari apa namanya, instansi terkait seperti itu. Nah, di sini, nah kita lihat di sini ada laporan masuk, ada yang masih dalam proses, ada yang terverifikasi. Jadi kita bisa laporan masuk di sini, terus kita juga bisa melihat yang masih di dalam proses. Nah, seperti ini sedang review seperti itu. Nah, terus di menunya juga ada terverifikasi. Nah, ini jadi kalau yang di sini ini untuk laporan yang sudah diverifikasi oleh pihak terkait seperti itu. Nah, di sini ada apa namanya, live reportnya. Nah, seperti itu. Oke. Sekian presentasi dari prototipe, kita lanjut ke presentasi PowerPoint-nya lagi. Nah, dalam aplikasi ini digunakan sistem usability scale uh, atau SUS ya, yaitu metode penelitian standar yang digunakan untuk mengevaluasi usability suatu sistem termasuk aplikasi. Metode ini mengharuskan responden untuk menjawab serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengukur persepsi mereka terhadap penggunaan sistem yang digunakan. Jadi dalam SUS ini kita mempunyai 10 pertanyaan yang akan apa namanya, yang akan ditanyakan di Google Form. Yang nanti Google Form itu nanti kita share ke apa, ke orang yang mencoba untuk uh, alur aplikasinya gitu. Seperti itu. Di sini ada skor hasil hitungnya, ada skor asli yang didapat dari rumus jadi skor aslinya ini yang didapat dari Google Form. Nah, skor hasil hitungnya ini didapat dari rumus dari SUS-nya sendiri, yang kita bisa lihat hasilnya itu 72,7273 atau 73 ya, atau 73, yang dimana dalam skala apa nih ya namanya, ya pokoknya dalam skala ini bahwa aplikasi kita itu berada di range 70 sampai 80, yang dimana hasilnya itu good ya, dan masih cukup bagus untuk digunakan seperti itu. Nah, ini kesimpulannya. Jadi hasil evaluasi dengan sistem usability scale atau SUS menunjukkan bahwa skor yang diperoleh itu 72, yang mengindikasikan tingkat kepuasan pengguna yang cukup baik terhadap prototipe yang dirancang. Ya, sekian presentasi dari aplikasi Human Safe. Bila ada kesalahan kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.